warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Maimunah SPD. Saya bertugas di SMK Negeri 2 Kota Bogor. Saya mengampu mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah permasalahan terkait siswa, yaitu kurangnya konsentrasi dalam belajar. Seperti apa pemaparannya? Kita lihat tayangan berikut. Kita awali dengan deskripsi masalah dulu yang dihadapi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa kurang konsentrasi di dalam belajar, seperti hal-hal berikut. 1. Faktor lingkungan. Yang kedua adalah faktor psikologis. Dan yang ketiga adalah faktor internal dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah faktor yang ada di sekeliling siswa. Misalnya, pada saat diberi tugas oleh guru, siswa terganggu dan lebih tertarik dengan suara ramai di luar sana, sehingga mengakibatkan terganggunya konsentrasi siswa tersebut. Yang berikutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis di sini adalah yaitu sebuah kondisi ketika siswa mengalami tekanan sehingga pada saat belajar atau mengerjakan tugas mereka tidak bisa konsentrasi. Berikutnya adalah faktor internal. Faktor internal ini dapat terjadi disebabkan karena adanya gangguan yang berkaitan dengan perkembangan otak dan hormon. Dua hal inilah yang lebih banyak berpengaruh sehingga anak kurang bisa berkonsentrasi. Kita lihat akar permasalahannya, mengapa siswa sering tidak konsentrasi di dalam kelasnya. Yang pertama yaitu bisa disebabkan oleh gangguan suara. Bisa jadi suara bising dari luar sehingga menyebabkan siswa tersebut jadi terganggu konsentrasinya. Kemudian adalah cahaya. Cahaya di sini juga berpengaruh. Jika di dalam kelas cahayanya terlalu terang, mungkin ada beberapa siswa yang sedikit terganggu konsentrasinya. Siapa tahu dia bisa belajar memang dalam kondisi yang tidak terlalu terang atau sedikit gelap. Kemudian faktor yang ketiga adalah suhu. Nah, suhu ini juga cukup berpengaruh, terlebih kalau misalkan kegiatan pembelajarannya berlangsung dari pagi hingga sore hari. Nah, waktu yang rentan yang berkaitan dengan suhu ini adalah pada saat siang hari. Manakala kelas terasa panas, otomatis siswa konsentrasinya tidak akan penuh karena dia memikirkan juga kondisi tubuhnya yang mengalami kepanasan. Kemudian yang keempat adalah desain belajar. Desain belajar yang dimaksud di sini adalah metode pembelajaran yang dibawakan oleh guru tersebut. Biasanya metode pembelajaran ini juga menjadi faktor penting di dalam mendukung konsentrasi siswa. Jika metodenya biasa saja, tidak menarik, maka mungkin siswa pun tidak akan tertarik untuk mengikuti sebuah pembelajaran. Yang berikutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis di sini yang dimaksud adalah setiap siswa datang ke sekolah bisa jadi dengan permasalahan tersendiri. Mungkin di rumahnya dia sedang mengalami permasalahan atau dia sedang bahagia. Itu terlihat dari kondisi belajar yang dialami di kelas. Begitu. Kemudian faktor lainnya adalah faktor perkembangan otak dan hormon. Nah, ini adalah faktor yang agak sulit untuk dikondisikan. Kenapa? Karena perkembangan otak dan hormon memang itu adalah bawaan lahiriah dari setiap siswa. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor pergaulan. Jadi kalau siswa bergaul dengan yang rajin, yang tekun, maka dia juga akan terbawa kondisinya mengikuti temannya yang rajin. Tapi manakala dia bergaul dengan temannya
yang sering ngobrol misalkan di kelas, maka dia pun akan terkondisikan oleh temannya tersebut. Nah, bagaimana kita mencari solusi terhadap kurangnya konsentrasi siswa dalam belajar? Pada dasarnya, cara kerja konsentrasi pada otak mirip dengan cara kerja otot, yaitu perlu dilatih jika ingin kuat. Maka otak pun sama, agar konsentrasi, maka peserta didik harus bisa melakukan dan melatih beberapa hal tentunya. Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam hal mengatasi kurangnya konsentrasi dalam belajar. Yang pertama adalah melakukan pendekatan secara personal. Hal ini wajib dilakukan oleh seorang guru manakala melihat siswanya di dalam kelas banyak yang tidak konsentrasi atau ada yang tidak konsentrasi di dalam belajar. Seorang guru harus mengetahui sebetulnya apa yang menyebabkan dia menjadi tidak konsentrasi di dalam belajar. Berikutnya adalah tidak memberi banyak tugas pada satu waktu. Artinya guru tersebut harus memahami betul kondisi setiap siswa, karena tidak semua siswa siap dengan tugas yang banyak pada waktu yang sama. Artinya harus memahami psikologisnya, karena bisa jadi untuk beberapa siswa tugas yang banyak itu akan mengaburkan konsentrasinya. Seperti misal dia tidak bisa memanage waktu, sehingga siswa tersebut kebingungan tugas yang mana dulu yang harus dikerjakan lebih awal. Kemudian alternatif solusi yang berikutnya adalah guru harus memberi batasan waktu. Terkait pemberian tugas ini, maka guru harus memberikan batasan waktu sehingga seorang siswa bisa memanage dirinya untuk komitmen dengan waktu. Kemudian alternatif solusi yang berikutnya adalah membuat desain belajar yang lebih menyenangkan. Artinya, seorang guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi di dalam kelas, tetapi guru tersebut juga harus memikirkan betul metode apa yang membuat siswa tersebut tertarik dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian model-model pembelajaran seperti apa yang akan dilaksanakan di dalam kelas, itu juga cukup berpengaruh terhadap konsentrasi siswa tersebut. Berikutnya adalah membuat lingkungan belajar yang kondusif. Nah, salah satunya tadi model pembelajaran. Model pembelajaran yang dibuat harus bervariasi, jadi tidak hanya monoton ceramah begitu. Jadi harus melibatkan aktivitas siswa di dalam kelas, sehingga siswa tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi siswa tersebut menjadi pelaku juga di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, ikut terlibat aktif. Nah, alternatif solusi berikutnya adalah biasakan memberikan penghargaan terhadap peserta didik. Ini mungkin hal kecil yang agak sulit dilaksanakan dan terkadang lupa, karena penghargaan sekecil apapun itu akan membuat siswa termotivasi dan akhirnya menjadi tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari beberapa alternatif solusi yang sudah kami jalankan, hasil pemecahan masalah bisa kita simpulkan. Yang pertama, pendekatan personal yang dilakukan oleh seorang guru itu bisa memancing fokus peserta didik. Kemudian dari alternatif yang dilakukan juga hasil pemecahan masalahnya bisa kita simpulkan. Jika tugas tersebut diberikan secara bergiliran, maka akan diselesaikan secara bergiliran juga oleh peserta didik, sehingga beban mereka tidak terlalu berat untuk tugas berikutnya. Nah, ini juga alternatif solusi yang berikutnya. Desain pembelajaran juga memang sangat berpengaruh untuk memancing peserta didik untuk lebih tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran,
Sehingga dengan begitu, konsentrasi dari peserta didik tersebut akan mudah untuk lebih difokuskan. Di sini ada beberapa sumber rujukan dari solusi yang kami jalankan. Tentunya hasil analisis yang dilakukan oleh guru terhadap kondisi siswa yang terjadi di dalam kelas itu yang menjadi sumber rujukan solusi dari permasalahan yang kami hadapi di dalam kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait permasalahan kurangnya konsentrasi siswa pada saat pembelajaran. Semoga bisa menginspirasi dan bisa menjadi alternatif solusi untuk Bapak Ibu yang mengalami permasalahan yang sama di dalam kelasnya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.